Ya, hari ini kita masuk ke Wahyu pasal yang ke-9. Itu berarti penglihatan yang pertama ya dari Rasul Yohanes. Nah, Rasul Yohanes ini bukan hanya berbicara, tetapi yang ia saksikan dalam tulisan ini dan nasihatkan itu pada intinya nanti dapat kita lihat, yaitu supaya kita hidup ini jangan takut, kita berani setia. Dan kesetiaan kita itu bukan hanya pada waktu muda, tetapi sampai mati. Ya, itu tidak mudah. Orang setia, tapi kesetiaannya itu sampai rela berkorban sampai mati dalam penderitaan. Ya, itu intinya ya nasihatnya, penglihatan dan nasihatnya itu disampaikan karena ia sendiri memang betul-betul telah menderita, dia sendiri juga betul-betul sedang menderita, dan dia merasakan sendiri penderitaan yang sangat berat yang dialaminya itu. Ya, saya rasa kalau saudara memperoleh nasihat dari orang yang tidak pernah mengalaminya, saudara mungkin ya tidak begitu enak saja orang bisa ngomong. Coba kalau kamu ngalami sendiri, baru kamu akan bisa merasakannya, kan begitu ya. Tetapi nasihat dari Rasul Paulus ini menjadi sangat penting, sebagaimana pepatah India ya, yang mengatakan bahwa tidak seorang pun berhak untuk mengkritik orang lain sebelum ia sendiri pernah sehari saja berjalan mengenakan sandal orang itu. Ya, itu pepatah daripada orang India. Artinya ya kita mudah saja kita ini mengkritik, menyalahkan orang. Tapi kalau coba kita ini berada dalam kondisinya seperti itu, nah baru kita bisa berbicara ya. Artinya sangat gampang ya kita ini memberi beragam nasihat. Tetapi bagaimana nasihat yang paling baik yang dapat dipercaya, saya rasa adalah nasihat dari orang yang pernah mengalaminya sendiri. Ya, yang pernah mengalaminya sendiri. Tidak terlalu banyak artinya mengatakan angkat salibmu kalau yang memberi nasihat tidak pernah disalibkan dan mengangkat. Tetapi kalau Yesus sendiri yang berkata, dan dia sudah mengangkat salibnya, dan dia berkata angkatlah salibmu, saya rasa kita akan berbicara lain ya, bermakna lain dalam kehidupan ini. Sekiranya Yesus itu belum pernah mengangkat salibnya sendiri dengan setia, saya rasa nasihatnya tidak begitu kuat dalam kehidupan kita ini ya. Jadi yang pertama menjadi sangat penting ya, dan nasihat ini disampaikan dalam kondisi bukan hanya sekedar teori atau nasihat, tetapi itulah pengalaman dari Rasul sendiri. Yang kedua, kalau kita perhatikan, karena Yohanes sendiri berbicara sebagai saudara dan sekutu. Saudara dan sekutu ya. Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan. Kira-kira apa artinya itu ya? Saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan. Yohanes di sini mengatakan sekutu kesusahan itu berarti saudara sekutu. Ini memang mereka sedang ada dalam situasi kesusahan. Ya. Jadi kita ini bersaudara semua sedang menghadapi kesusahan yang besar. Ya, dalam makna aslinya kalau kita lihat, kesusahan itu yang dimaksud adalah adanya satu tekanan yang sangat berat ya, yang harus kita pikul ya, dalam kehidupan ini. Seperti orang yang kepadanya itu diikatkan batu di tubuhnya ini, berat dan berat untuk menjalani kehidupan ini. Nah, itulah keadaan gereja pada waktu itu ya. Jadi Rasul Yohanes menyampaikan hal ini sebagai salah satu daripada jemaat mula-mula yang sedang menghadapi penghambatan, penganiayaan, dan para martir yang dibunuh dengan sangat mengerikan pada waktu itu ya. Jadi gereja Tuhan hidup di bawah himpitan dan tekanan yang sangat berat. Yang kedua, kita lihat sekutu dalam kerajaan. Sekutu dalam kerajaan ya, itu artinya betapapun beratnya beban hidup yang menghimpit dan menekan jemaat pada waktu itu,
sepertinya seolah-olah kita ini sedang menanggungnya sendiri. Ini beban daripada setiap orang yang menderita itu biasanya seperti itu, ya. Sepertinya kita ini menanggungnya seorang diri begitu rupa, ya. Namun dalam situasi demikian ini kita diingatkan untuk kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh menyerah terhadap beban yang kita pikul tadi itu, ya. Sebaliknya dikatakan kita menghadapinya dan mengalaminya dengan kewibawaan dan kemuliaan yang sama seperti Kristus di kayu salib itu, ya, karena kita adalah bagian dari kerajaan Kristus. Jadi kita dapat menghayatinya itu sebagai sekutu dalam kerajaan. Ia memang dihukum, tetapi dia tidak pernah kehilangan kewibawaannya, bahwa dia adalah bagian dari kerajaan Allah. Jadi ini yang diingatkan. Memang kita menderita oleh karena kerajaan dunia ini, tapi mari kita hadapi karena kita ini harus dengan wibawa penderitaan ini karena kita menjadi bagian dari kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Allah. Ya. Bahwa kita ini kemudian dikatakan yang ketiga sebagai sekutu ketekunan, sekutu dalam ketekunan. Ketekunan bukan berarti kita ini kalau orang bahasa Jawa itu nerimo, ya, nerimo dengan pasif, rela untuk kita ini hanya menjadi korban yang tidak berdaya dan hanya bisa menerima saja. Kadang-kadang kita berpikir begitu kalau kita menderita, ya, kita menjadi merasa tidak berdaya, kita hanya nerimo, pasrah, hanya menjadi korban. Ya. Ketekunan bukan dimaksudkan bahwa kita ini ada dalam kondisi seperti itu, ya. Tetapi justru kalau kita lihat ketekunan di sini ini maksudnya adalah justru kita ini dengan berani merangkul kesusahan dalam hidup kita ini, ya. Artinya kesusahan itu justru kita berani untuk merangkulnya, itu berarti kita berani untuk menghadapinya. Kesusahan itu kita terima sebagai kenyataan, betapapun kenyataan itu menyakitkan, tapi kita ini berani untuk menghadapinya. Itu orang yang tekun, ya. Jadi orang yang tekun belajar, meskipun dia tahu susah dan dia membutuhkan banyak waktu, tetapi dia tekun karena dia berani merangkul kesusahannya itu, dan dia yakin bahwa di dalam perjuangan kesusahannya itu, orang yang belajar itu akan tahu hasilnya tidak sia-sia. Ya, itu orang yang tekun. Jadi bukan nerimo karena dia pasrah nggak bisa apa-apa dalam nasibnya hanya dipermain. Dia tekun seperti orang yang belajar menghadapinya, kan dia tahu hasilnya nanti tidak akan sia-sia, ya, yang dihadapinya. Jadi dengan kalimat ini Yohanes seolah-olah kalau kita mau katakan, ya, dalam bahasa kita, ya memang beban itu barangkali begitu berat menindih hidup. Tetapi terima dengan sikap kerajaan, bahwa kita ini warga kerajaan Allah. Jangan kalah terhadap penderitaan. Ya, ini intinya seperti itu, ya. Hadapi dengan ketekunan, ya, tekun, berani menghadapi, rangkul kenyataan itu, ya. Dan ketekunan kita itu tidak akan sia-sia. Nah, mari kita sekarang masuk bagaimana kondisinya sehingga nasihat ini berbicara mengenai penderitaan yang beban yang sangat berat, bukan, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam sejarah gereja ini memang nyata, ya, bahwa Yohanes memang sedang berada di sebuah pulau yang bernama Patmos, dan ini pulau karang yang kecil. Kalau kita lihat dalam peta Alkitab zaman dahulu, jaraknya kira-kira 60 km dari Pergamus. Pergamus itu adalah ibu kota dari provinsi Asia Kecil pada waktu itu, ya, provinsi Asia Kecil. Nah, kalau sudah lihat di dalam sejarah gereja pada waktu itu, Pulau Patmos memang tempat yang khusus disediakan untuk membuang orang-orang yang dianggap membahayakan pemerintahan Romawi. Sudah lihat di sini menjadi sangat nyata bahwa kekristenan pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu dunia politik yang menakutkan kekaisaran Romawi, karena ini melawan hari kaisar untuk diganti menjadi hari Tuhan, ya. Pemujaan terhadap kaisar diganti dengan pemujaan kepada
Tuhan. Kaisar ada di dalam serangan gerakan kekristenan yang pada waktu itu dianggap sebagai sesuatu yang subversi yang dapat mengganggu kekuasaan kaisar pada waktu itu. Maka kalau kita lihat tradisi yang mengatakan bahwa Yohanes dibuang ke sana pada waktu itu adalah di dalam zaman kekaisaran Domitianus. Coba nanti kita belajar sejarah Romawi, coba sudah baca mengenai Kaisar Domitianus, kita akan menemukan inilah kaisar yang sangat kejam. Dan akan lihat nanti berbagai kaisar yang ada di pemerintahan Romawi, Kaisar Domitianus tercatat sebagai salah satu kaisar yang sangat kejam. Ya. Dan sejarah menyatakan Yohanes ini baru bebas dari Pulau Patmos setelah Kaisar Domitianus ini meninggal. Dan lamanya adalah dia meringkuk di dalam penjara itu selama 2 tahun. Ya, 2 tahun di dalam penderitaan di Pulau Patmos itu. Jadi Yohanes menulis kitab Wahyu dan penglihatan di Pulau Patmos ini dapat kita lihat banyak pengaruhnya di dalam tulisannya. Karena ini pulau kecil, itu sebabnya kalau nanti kita lihat 25 kali Yohanes dalam kitab Wahyu ini menyebut mengenai laut. Ya, laut itu digambarkan 25 kali ya di dalam ini. Jadi itu menunjukkan pengaruh dari Pulau Patmos ini begitu nyata. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ini? Ya, tadi sudah tersirat saya katakan ya. Apa kesalahannya? Dan bacaan kita menyatakan dengan sangat jelas karena dia dibuang ke Pulau Patmos karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi bagian Alkitab yang lain, kalau sudah baca nanti dari surat Rasul Petrus sendiri menyatakan berbahagialah kalau engkau ini menderita. Menderita bukan karena kejahatan, tetapi kita menderita karena kebaikan atau firman Allah. Jadi jangan kita sangka bahwa saudara itu melakukan hal yang jahat kita akan menderita. Itu pasti karena itu. Tetapi dunia bisa menjadi sesuatu yang susah, jungkir balik di tengah-tengah dunia yang gelap dan tidak adil. Orang yang berkata benar justru akan menderita. Ya, orang yang menegakkan keadilan di tengah dunia yang tidak adil justru akan menderita. Nah, firman Allah katakan, kalau engkau ini menderita karena kejahatan, bertobatlah ya. Tetapi kalau engkau ini menderita oleh karena kebenaran dan keadilan, dan kerajaan Allah bersukacita. Ya. Nah, inilah kondisi yang dialami oleh Yohanes. Dia dibuang ke Pulau Patmos bukan karena dia ini melakukan kejahatan, tetapi oleh karena dia menjadi saksi Yesus Kristus yang setia itu. Coba kita lihat ayat 10 sekarang ya, karena di sini juga akan menjadi alasan juga yang sangat penting nanti kita lihat mengapa kita harus mempercayai ayat ini ya. Ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa artinya hari Tuhan? Di dalam bahasa Yunani-nya, kan kita lihat ini ditulis dalam bahasa Yunani, itu adalah kuriake, ya, kuriake. Kuriake itu artinya adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Jadi hari Tuhan, harinya Tuhan itu segala hal yang bukan karena mau kita, bukan karena rencana kita, tapi memang itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara boleh berharap kiamat nanti tanggal 25 Oktober atau orang ramal, tapi Tuhan katakan tidak, itu bukan harinya manusia, itu harinya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menetapkannya. Dan kalau dia menetapkannya, dia akan menetapkannya seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan dan waktunya. Itu hari Tuhan. Jadi hari Tuhan itu adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bukan karena kita yang menetapkannya. Bukan. Jadi dengan demikian, mengapa hari Minggu juga kita sebut sebagai hari Tuhan?
hari Dominus. Karena itu juga bukan mau kita sendiri, Tuhan sendiri mau menetapkan mengenai hari Sabat Tuhan, bahwa kita harus mengkuduskan hari itu. Tuhan yang menetapkannya, bukan kita yang ya. Jadi hari Tuhan semua yang terkait, dan demikian pula yang sedang dialami oleh Yohanes ini. Hari Tuhan itu berarti bukan Yohanes merencanakan dan mengharapkan, oh nanti hari ini saya akan bertemu dengan Tuhan. Tidak. Itu terjadi oleh karena inisiatif Tuhan sendiri. Itu terjadi karena Tuhan sendiri yang menetapkannya. Bukan maunya Yohanes, bukan Yohanes yang menetapkannya. Ya, jadi dikatakan pada hari Tuhan itu artinya pada hari yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bukan kita yang menentukannya. Ya. Jadi kita juga ada saat-saat dalam hidup ini kita menantikan hari itu Tuhan, di mana kita menjadi misteri. Salah satunya adalah kapan Tuhan kau datang kembali. Itu harinya tuh. Ya, kita boleh berharap besok saja, seminggu lagi kita bisa meramalkannya, tetapi kita ingat ini harinya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menentukannya. Dan kalau Tuhan menentukan hari Sabat, hari perhentian Tuhan, maka kita sebut itu harinya Tuhan. Karena Tuhan yang menentukannya. Bukan, oh saya mau Jumat saja, oh saya mau karena kerjaan saya mau Rebu saja. Tuhan menetapkannya hari perhentian, hari Sabat Tuhan. Maka kita sebut hari itu Tuhan. Ya. Dan ini, saudara, pada waktu itu ada kata yang lain yang lebih populer, yaitu hari Kaisar. Hari Kaisar. Hari Kaisar dari Domitianus ini menyatakan pada waktu itu 1 tahun dalam 1 hari dikatakan sebagai hari Kaisar, di mana seluruh warga Romawi akan datang ke kuil untuk melakukan pemujaan kepada Kaisar. Bahwa Kaisar itulah Tuhan, Kaisar itu kurios, Tuhan yang berkuasa. Semua harus tunduk, semua harus mendengar, dan semua harus mematuhi Kaisar itu. Jadi Kaisar itu, pada akhirnya nanti Kaisar juga akan membuat patung dirinya untuk disembah. Setiap orang harus menyembah sang Kaisar itu. Nah, hari Tuhan, saudara, juga sudah terkait dengan hari itu. Rasul Yohanes membawa hari Tuhan, ya, bahwa yang patut disembah dan dipuji adalah Tuhan, kurios itu sendiri. Jadi inilah yang kita lihat mengapa sampai dia dibuang ke Pulau Patmos. Pulau Patmos itu pembuangan politik, semua yang membahayakan. Kalau pada zaman itu Belanda, dia dibuang, Bung Karno dibuang ke Pulau itu. Ya. Berapa kali dia dibuang, kan ya? Nah, ini juga demikian. Ini membahayakan kekaisaran Romawi karena menentang pemujaan Kaisar dan menganjurkan kurios yang lain selain Kaisar, yaitu Yesus Kristus. Meskipun tidak dapat dilihat dan tidak nyata dalam arti fisikal, tetapi makin hari makin besar orang mengikutinya, dan makin hari sudah dapat lihat 7 jemaat sudah terbentuk, dan mereka dengan berani melakukan hari Tuhan. Di samping pada waktu itu ada hari Kaisar, ya. Mereka memperkenalkan hari yang lain, yaitu hari Tuhan, ya, hari yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kita lihat di sini, ya, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh. Kira-kira bagaimana saudara membayangkan Rasul Yohanes ini dikuasai oleh Roh itu? Kira-kira bagaimana pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh? Nah, saya rasa kata ini tidak hanya muncul di sini, dikuasai oleh Roh itu muncul berkali-kali di dalam Alkitab. Jadi dengan demikian kita harus memakai referensi ini juga dari yang lain. Salah satu kata dikuasai oleh Roh adalah pada waktu murid-murid pada hari Pentakosta, setelah mereka berdoa, lalu lidah-lidah api datang, mereka dikuasai oleh Roh. Kan ya? Itu kata dikuasai. Nah, pada waktu itu orang kemudian berkata, lihat mereka mabuk anggur. Saya rasa kondisi pada waktu itu mereka seperti mabuk anggur. Ya. Orang yang mabuk anggur pada waktu itu bisa dalam kondisi tidak sadar,
bisa dalam kondisi sadar. Tetapi kondisi pada waktu dikatakan dia ini mabuk anggur, pasti masih dalam keadaan sadar. Kalau dia sudah geletak nggak akan bicara, bukan? Tapi mereka berbicara seperti orang yang mabuk anggur. Jadi kondisi ini kalau kita banding dengan Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus itu turun, orang yang melihatnya menganggap bahwa para rasul itu sedang mabuk anggur, ya, karena rupanya ada gejala yang mungkin sama antara orang yang mabuk anggur dengan dikuasai oleh Roh Kudus, juga, ya. Nah, kalau tidak, mereka mungkin tidak berkata mereka mabuk anggur, mungkin mereka melihat hal-hal yang sama, ya. Jadi situasi yang terjadi lebih mirip pada hari Pentakosta, di mana Rasul Petrus berbicara dengan sangat jelas. Dan bahkan pada hari itu 3.000 orang bertobat karena perkataan daripada rasul-rasul itu. Jadi tidak mungkin dia mabuk lalu berkata sesuatu yang tidak dia sadari untuk dia katakan. Dia bisa berpikir, dia bisa mengatakan, bisa bertindak sesuatu, tetapi Roh Kudus ikut bekerja di dalam diri orang itu, ya. Jadi rupanya ada satu kekuatan, ya, mungkin kita katakan begitu, ada sesuatu kekuatan yang menguasai Yohanes pada waktu ini, ya. Dan saya rasa inilah yang harus kita juga mempercayainya, menjadi alasan yang ketiga mengapa kita mempercayai, karena yang dikatakan oleh Rasul Paulus, Rasul Yohanes ini adalah hasil dari kuasa Roh Kudus yang menguasai Yohanes, ya. Dan aku mendengar suara dari belakangku seperti bunyi sangkakala, ya. Dan dalam kondisi seperti itu, lalu dia mendengar bunyi sangkakala. Itu berarti dia tidak sungguh-sungguh pingsan, ya. Jadi tidak pingsan, tetapi juga tidak sadar 100%. Mungkin seperti begitu, ya. Kan dia mendengar itu, ya, dan ia bisa masih mendengar dengan jelas suatu suara yang nyaring, dan suara nyaring itu adalah seperti bunyi sangkakala. Jadi bisa kita coba bayangkan, ya, pengalaman itu sangat mirip dengan pengalaman bangsa Israel pada waktu menerima hukum-hukum Tuhan, ya. Kita lihat kisah-kisah yang sangat unik di mana Allah berbicara kepada bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Keluaran pasal 19 ayat 16, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Itu pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, ya, kepada bangsa Israel. Jadi kondisi ini tidak jauh beda seperti yang dialami oleh Yohanes sekarang, ya, bahwa Yohanes menerima wahyu dari Allah, sebagaimana bangsa Israel pada waktu menerima 10 perintah Allah. Ayat yang ke-11 katanya. Jadi ini yang dikatakan setelah mendengar suara seperti sangkakala itu. Jadi yang suara itu didengar dari belakang, bukan, ya? Jadi kita lihat di sini tidak dari belakang. Jadi Yohanes tidak melihatnya, ya. Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Perintah Allah itu sangat jelas buat Yohanes, yaitu supaya menuliskan semua penglihatannya itu, ya, menuliskannya pada sebuah kitab dan mengirimkannya kepada ketujuh jemaat. Nah, PA kita yang lalu siapa 7 jemaat, bukan berarti ini nanti hanya untuk 7 jemaat, ya, ini hanya untuk mewakilinya. Inilah alasan yang keempat, ya, Yohanes mengatakan bahwa kesaksiannya itu harus dipercayai karena hal yang ia tuliskan hanyalah apa yang dilihat, ya. Bukan karangan pikirannya atau imajinasi. Dia menyampaikan yang dilihatnya, dan hal yang ia kerjakan hanya sesuai yang diperintahkan Allah
kepadanya. Ia tidak menambah dan tidak menguranginya. Ya. Ya, rasa itu alasan kita yang keempat, ya, mengapa kita harus mempercayainya. Jadi ini juga salah satu kerja daripada Roh Kudus. Jika Roh Kudus itu bekerja dan menguasai kita, satu yang harus kita, ya, bahwa kita bukan hanya menikmati Roh Kudus itu untuk kita sendiri, tetapi pengalaman dengan Roh Kudus itu, dikuasai Roh Kudus, selalu akan menjadi berkat buat orang lain. Murid-murid dikuasai oleh Roh Kudus, mereka lidah-lidah api, tetapi pengalaman itu bukan hanya untuk pengalamannya sendiri. Pengalaman itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Dan ini sudah menjadi dasar daripada firman Tuhan kepada kita yang diberi banyak oleh Tuhan, juga akan dituntut banyak oleh Tuhan. Semakin kita ini memiliki banyak pengalaman dengan Roh Kudus dan diberkati oleh Roh Kudus, semakin banyak juga kita kepada mereka yang diberi banyak dituntut lebih banyak, ya. Jadi pengalaman Roh Kudus tidak pernah terkait dengan hal yang egois. Memang ada satu pengalaman dengan Roh Kudus, karunia Roh Kudus yang disebut di dalam Alkitab untuk membangun diri sendiri, yaitu bahasa lidah, glosolali. Tetapi Rasul Paulus berkata, kalau aku ini disuruh memilih, apakah aku glosolali atau nubuat, aku akan bernubuat. Karena glosolali itu hanya untuk membangun dirinya sendiri. Jadi mengapa gereja kita ini tidak mungkin hampir tidak pernah mengadakan glosolali di dalam gereja bersama-sama? Bukan berarti bahwa kita ini menyangkali adanya bahasa lidah. Bahasa lidah adalah karunia dari Tuhan. Itu karunia yang indah juga buat kita. Tetapi tidak kita pakai di dalam kebaktian karena ini hanya untuk membangun diri sendiri. Maka Rasul Paulus memberikan peraturan, kalau bahasa-bahasa roh itu tidak kita pakai di tempat-tempat yang umum. Kalau kita di tempat-tempat umum, lebih baik kita yang menyampaikan yang sifatnya nubuat, yang menjadi berkat buat orang lain. Jika Rasul Paulus berkata, kalau kita ini semua berbahasa lidah di dalam gereja, lalu orang datang masuk, bukankah orang akan berpikir bahwa ini kumpulan orang-orang gila, kan? Karena orang cari kekuatan Tuhan untuk dirinya sendiri, yang sini gelebakan sendiri, yang sini. Bukan berarti bahwa Tuhan tahu ada saat-saat kita lemah, kita tidak berdaya, kita membutuhkan kekuatan dari Allah. Tapi ini adalah hal-hal pengalaman pribadi. Karena ini hanya untuk membangun diri sendiri. Hal-hal yang egois hanya untuk diri sendiri, baik kita pakai di dalam kelompok-kelompok atau hal-hal yang lebih kecil. Tetapi dalam ibadah-ibadah bersama, lebih baik kita memakai hal-hal yang nubuat. Ya, jadi memang ada juga kuasa Roh Kudus yang untuk membangun diri kita sendiri, seperti bahasa lidah itu. Tetapi umumnya dan hampir semuanya, kalau Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita itu tidak dimaksudkan untuk kita menikmatinya sendiri, tetapi untuk menjadi berkat buat orang lain. Tapi yang pertama dikatakan bahwa Dian ini, kaki Dian 7 itu melambangkan jemaat Tuhan, ya. Jadi coba kita masuk ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, jadi di tengah 7 jemaat itu, dengan begitu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi di tengah lampu itu Yohanes melihat seorang yang serupa dengan Yesus, saya, dan bisa diartikan dengan demikian, bahwa di tengah-tengah ketujuh jemaat yang sedang mengalami penganiayaan dan penderitaan itu, ternyata di situ ada Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, inilah jawaban buat kita, ya. Jadi ini mau dikatakan, memang kita ini menderita. Jemaat sedang mengalami penderitaan luar biasa. Aku sendiri sedang dibuang di pulau Patmos. Mungkin kita berpikir, di mana Tuhan? Kenapa kita menderita? Mengapa kita dibiarkan ini? Penglihatan ini mau menyatakan, di tengah-tengah jemaat yang mengalami penderitaan seperti itu, ingat,
Di situ ternyata Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus sedang menyertai. Ya. Karena seringkali barangkali orang di tengah penderitaan selalu ditanya, di mana Allah? Mengapa saya begini? Mengapa Dia meninggalkan kami seperti ini? Kenapa saya ditinggalkan? Itu sama seperti pada waktu Tuhan Yesus ada di dalam buritan bersama dengan murid-murid. Badai datang, Yesus tidur, dan mereka melihat sepertinya berusaha sendiri, ya, dan membangunkan Yesus. Sepertinya Yesus tidak berkuasa ada di tengah-tengah mereka. Jadi ini hal yang sangat penting, ya, bahwa di tengah-tengah penderitaan dan kesusahan itu, Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Melihat Kristus dengan demikian, coba kita lihat, yang dilihat itu Kristus yang berjubah putih. Memang tidak ada kata putih di situ, ya, tetapi asosiasi kita akan muncul di situ, berjubah kan putih. Jubah putih itu adalah pakaian imam besar. Ya. Gambaran ini menjadi sangat jelas bahwa yang dilihat itu adalah gambaran daripada Yesus dengan penampilan sebagai imam besar. Jadi dengan demikian saya dapat lihat yang kitab Wahyu ini mau dinyatakan. Sudah lihat Wahyu pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Yesus hadir sebagai nabi, karena Dia hadir untuk memberikan wahyu dan kenyataan Allah. Kalau kita lihat Wahyu pasal 1 ayat 5 yang kemarin kita juga sudah bahas, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai raja, ya, bahwa Dia itu raja di atas segala raja. Dia ada di atas raja-raja bumi. Sekarang Yesus memperkenalkan yang ketiga, Yesus sebagai imam besar. Dan itu konsisten dengan kesaksian dalam kitab Wahyu bahwa Yesus itu adalah nabi, raja, dan imam besar buat kita, ya. Dia nabi, raja, dan imam besar buat kita. Ayat 14 kita baca, ya. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini sangat penting untuk menunjukkan di tengah-tengah kita ini sedang menderita. Kita tahu ada Yesus di tengah-tengah kita. Tetapi bagaimana Yesus itu? Mengapa Yesus itu penting di tengah-tengah kita ini? Seperti apa Yesus itu, ya? Sehingga membuat kita ini dapat menghadapi penderitaan itu. Nah, Yesus itu yang ada di tengah-tengah penderitaan jemaat itu digambarkan dengan sangat jelas di sini bahwa rambutnya putih bagaikan bulu putih yang mentah, matanya bagaikan nyala api. Seperti yang kita sudah bahas, itu adalah bahasa kiasan atau simbol. Jadi yang penting buat kita sekarang, apa itu artinya? Apa itu maknanya? Bahwa Yesus yang di tengah-tengah jemaat yang menderita itu, rambutnya putih sedemikian rupa dan matanya bagaikan nyala api, dan mengatasi masalah-masalah kita ini. Yakin dan carilah, ada hikmat Tuhan akan menyertai kita di dalam menghadapi masalah-masalah kita ini. Ya, ini yang pertama, ya. Lalu yang kedua, matanya itu bagaikan nyala api. Nah, ini melambangkan suatu apa? Kewibawaan daripada Tuhan itu dengan kemampuannya yang menembus seperti api, ya. Dia dapat menembus seperti api. Itu berarti api itu dapat menembus kemana-mana, ya. Dia dapat menembus kemana-mana. Itu berarti tidak ada peristiwa di dalam dunia ini yang tidak dilihat oleh Allah. Karena kadang-kadang kalau kita ini sedang menderita, kita selalu bertanya, di mana Allah? Apa Allah itu melihat? Ya kan, bukan gitu, ya. Di mana Allah? Apa Allah itu tahu? Apa Allah lihat? Di sini dikatakan Allah menembus dan melihat segala sesuatu. Jangan kita ini, Pak. Allah tahu persoalan kita ini. Allah melihat dan memahaminya. Ayat yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Kakinya bagaikan tembaga, artinya Tuhan yang tahu itu kokoh dan kuat, ya. Artinya secara harafiah bukan berarti bahwa Yesus itu kakinya tembaga, tetapi dia itu kokoh dan kuat,
Tidak ada persoalan seberat yang sedang dihadapi, meskipun itu Kaisar Domitius yang mampu membuang Yohanes ke Pulau Patmos dan membuat 7 jemaat menderita, tidak akan bisa roboh. Ya, itu yang dikatakan ya. Karena Yesus ini bagaikan tembaga, kukuh dan kuat, tidak akan bisa rubuh. Kemudian yang kedua, di dalam perapian. Jadi di dalam Alkitab, api itu berfungsi untuk menyucikan dan menguji iman. Pakai itu seperti itu. Allah membiarkannya itu seperti api. Justru di tengah-tengah penderitaan, kita ini akan dibuat menjadi murni seperti emas. Ya. Berdiri dengan kukuh dan kuat, tahan uji. Justru itu akan seperti emas, memurnikan iman kita di tengah penderitaan itu. Suaranya bagaikan sau air bah. Itu artinya menggelegar, menakutkan, menggetarkan, dan tidak ada yang sanggup untuk menahan dan mengalahkannya. Ya. Inilah Allah, ya. Inilah Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Kita coba baca langsung ke ayat 16 ya. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi sekali lagi, 2 hal saya kita lihat. Yesus yang ada di tengah-tengah penderitaan manusia itu kuat, kokoh. Dia seperti api yang memurnikan. Suaranya juga dahsyat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, 7 bintang ini mengatakan malaikat ke-7 jemaat. Saya rasa ini sangat indah ya. Kalau nanti saya lihat, ternyata dalam kehidupan kita orang-orang percaya itu selalu ada malaikat ya. Malaikat Tuhan yang dilindungi. Tetapi malaikat yang berfungsi melindungi ke-7 jemaat itu sepenuhnya juga ada di dalam kuasa Tuhan Yesus ya. Jadi Yesus itu memegang kuasa dari segala kuasa, bahkan malaikat-malaikat pelindung itu pun ada di bawah kendali daripada Tuhan Yesus. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Artinya dengan demikian, saya tahu bahwa nanti di dalam bagian Alkitab yang lain firman Tuhan dikatakan seperti pedang bermata 2. Artinya saudara, firman Tuhan itu ibarat 2 hal secara simbolis. Ya, dia dapat menjadi berkat yang melindungi, menguatkan, memampukan, tetapi juga firman Tuhan itu berkuasa untuk menghakimi dan membinasakan. Jadi buat kita yang menderita, ini diingatkan bahwa ada Yesus, dan kuasa Yesus itu dapat mengeluarkan 2 firman yang membinasakan. Itu berarti musuh-musuh kita pun bisa dibinasakan oleh firman-Nya ya. Tetapi juga firman-Nya itu dapat menjadi kekuatan yang memampukan kehidupan kita ini ya. Lalu kita lihat wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Saya rasa ini mengingatkan kita juga pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung ya. Pada waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung bersama dengan Musa dan Elia, para murid itu melihat Yesus wajahnya bersinar ya. Dan hal itu menunjukkan kemuliaan Yesus. Jadi Yesus yang ada di tengah-tengah kita ini, meskipun sedang ditentang, dilawan, dihambat, dihina, direndahkan, tetapi Yesus itu adalah kemuliaan. Kudus, mulia, bijaksana, kukuh, bisa melindungi, sekaligus membinasakan. Nah, itulah yang mau dikatakan kepada kita pada saat kita menderita. Ingat, ada Yesus di tengah-tengah kita, begitu kudus, begitu mulia, begitu bijaksana, begitu kukuh, bisa melindungi kita, tetapi juga bisa membinasakan musuh dan lawan kita. Ya, itu yang mau dikatakan dengan penglihatan itu. Kita lihat bagian yang terakhir ya, ayat 17, 18, dan 19 dan 20. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut,
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi yang dilihat sangat jelas ini adalah Tuhan Yesus, ya. Ini awal yang akhir. Dia yang mati di kayu salib sudah bangkit, dan dia sekarang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tapi yang indah di sini, saudara, yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana sikap kita sebaiknya dengan Allah. Ya. Satu, kita dapat lihat gentar dengan Allah, takut akan Allah. Itu harus dimiliki oleh setiap orang yang berhubungan dengan Allah. Ya, orang yang beribadah kepada Allah, kalau dia ini tidak memiliki sikap gentar dengan Allah, dia kehilangan dimensi dari Allah. Ya. Jadi, tetapi kita yang gentar dengan Allah ini lalu disentuh dengan tangan kanannya, dan Tuhan berkata, jangan takut. Jadi bukan berarti kita nggak perlu takut dengan Tuhan, kita takut dengan Tuhan, tetapi pada waktu dia menjamah jangan takut, kita diingatkan bahwa Tuhan itu penuh rahmat dan anugerah. Jadi bersukacita. Nah, inilah yang harus ada di dalam sikap kita bersama dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Gentar dan gemar. Mungkin dua kata, gentar dan gemar. Kita akan salah kalau kita ini beribadah kepada Tuhan hanya gemar, lalu kita ini tidak punya takut dengan Tuhan. Tuhan kita anggap sebagai sesuatu yang biasa, ya. Dapat saya lihat ada orang yang beribadah kepada Tuhan tidak dengan gentar, ya. Tetapi juga kalau kita ini gentar dengan Tuhan, tapi dalam ibadah ini kita tidak bisa bersukacita dan bergemar, juga salah. Jadi yang ideal, orang yang bertemu dengan Allah, dia takut dengan Tuhan, tapi dia juga bersukacita dengan Tuhan. Dua hal yang ada bersama-sama, ya, di dalam ibadah kita itu. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Jadi dengan sangat jelas kita dapat lihat di sini, kitab Wahyu ini dimaksudkan bukan hanya berbicara mengenai masa lalu, ya, masa lalu, karena sudah nanti dapat lihat di dalam sejarah penafsiran bisa terjadi bahwa orang hanya menafsirkan, oh ini kitab Wahyu ini sudah selesai, ini zaman di mana Kaisar Romawi bertemu dengan ini dan sekarang sudah selesai, ya. Jadi ini hanya sejarah. Tapi ada juga orang yang baca kitab Wahyu hanya untuk masa sekarang. Oh tidak, ini lalu dihubungkan, oh ini Gorbachev, oh ini nanti zamannya, lalu semua ditafsirkan menurut zaman yang ada sekarang ini. Tetapi Alkitab menyatakan dengan sangat jelas bahwa Wahyu ini berbicara memang ada sejarahnya sekarang dan juga yang akan datang, ya. Jadi kita perlu untuk menafsirkannya dengan sebaik-baiknya. Baik, ya, kita mungkin dapat lihat di sini, ini menjadi pembuka buat kita bahwa Tuhan Yesus mau menyatakannya kepada kita. Ini menjadi begitu sangat penting supaya kita dapat memahaminya bahwa ini bukan tulisan karangan Yohanes, ini adalah wahyu Allah yang sangat penting. Dan coba kita nanti akan buka di tengah-tengah penderitaan kehidupan manusia, kita sudah diingatkan ada Yesus yang kokoh, Yesus yang penuh dengan hikmat, Yesus yang akan menjadi sumber hikmat dalam kehidupan kita ini, ya. Nah, pasal-pasal berikutnya kita akan masuk lebih spesifik bagaimana Yesus bersama dengan kita memberi pengharapannya dalam hidup kita ini.